Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Deliana Sagala. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Singkeh Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2300103922184014. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Singkeh Barat pada kelas 10B dengan materi energi alternatif, submateri urgensi isu kebutuhan energi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kalau Anda semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Walaupun cuaca cerah, Ibu lihat wajahnya masih semangat. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Siapa yang memimpin doa? Oke, Rohim ya. Silakan Rohim, pimpin doanya dulu nak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siapa yang tidak hadir? Kasih? Kasih kenapa nak? Kasih sakit. Ya. Udah berapa hari kasih sakit nak? Oke, kasih sakit. Kita doakan semoga kasih cepat sembuh ya nak ya. Terus kalau misalkan kasih besok sudah nggak sekolah juga, silakan Ananda mungkin jenguk kasih ya nak ya, karena kalau kita jenguk teman kita lagi sakit itu ada semangat bagi dia untuk sembuh, minimal ada motivasi ya, ada peduli, rasa peduli kita terhadap kasih. Oke, yang lain hadir, baiklah kita lanjut. Nah, terus seperti biasa nak, seperti biasa sebelum memulai kita akan membuat kesepakatan kelas kita bersama. Kesepakatan kelas ini boleh Ananda rubah ya sesuai dengan apa yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi kesepakatan kelas kita hari ini coba dibaca Ananda sekarang. Kesepakatan kelas 1. Seluruh peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelompoknya masing-masing. 2. Peserta didik saling menghargai pendapat temannya. 3. Peserta didik meminta izin jika mau meninggalkan kelas. Oke, dari kesepakatan kelas itu yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup itu saja, berarti sama ya. Oke, berarti kesepakatan kelas kita cukup 3 aja hari ini. Ibu ingin mengajak Ananda untuk melakukan mindfulness. Mindfulness itu adalah kesadaran penuh kita terhadap apa yang kita lakukan. Boleh? Bersedia? Ya. Oke. Ananda silakan nanti ikut instruksi yang Ibu sampaikan. Silakan kita rileks dengan tubuh kita melakukan apa yang kita lakukan, kita memiliki kesadaran penuh. Oke, bisa ya, Ibu mulai ya. Sekarang kita menggunakan metode stop. Jadi Ananda hentikan semua aktivitas yang Ananda lakukan. Sudah? Silakan Ananda duduk dengan posisi senyaman mungkin. Silakan Ananda duduk dengan posisi senyaman mungkin. Rasakan kaki Ananda bertumpu di lantai. Rasakan tubuh Ananda duduk di atas kursi. Silakan Ananda pejamkan mata. Posisi tubuh senyaman mungkin, serileks mungkin. Silakan Ananda meletakkan tangan di atas paha. Boleh di atas meja, senyaman mungkin Ananda rasakan. Rilekskan tubuh Ananda dengan posisi tegak. Alangkah lebih enak jika Ananda berduduk dengan posisi tegak. Tarik nafas dalam, hembuskan.
Sambil menarik napas, silakan Ananda mendengar. Mendengar apa sumber bunyi yang Ananda dengar paling dekat. Ananda coba dengar semakin dekat dari mana sumber bunyi itu. Ketika Ananda sudah bisa mengetahui sumber bunyi tersebut, Silakan Ananda dengar sumber bunyi yang paling jauh. Sambil Ananda menarik napas, hembuskan. Anda mendengar sumber bunyi yang paling jauh tersebut. Anda rasakan, Ananda cari dari mana sumber bunyi itu. Jika Ananda sudah mengetahui sumber bunyinya, sudah memiliki kesadaran penuh terhadap pendengaran Ananda, silakan Ananda membukakan matanya. Kesadaran penuh terhadap pendengaran kita selesai. Aplaus untuk kita semua. Oke, apa yang Ananda rasakan, nak? Ya, Mulyandra bilang lebih rileks. Terus ada lagi selain rileks? Senang, iya, ya nak. Kesadaran penuh ini sangat penting Ananda lakukan supaya kita itu fokus ya. Anda sudah siap melakukan pelajaran hari ini? Iya. sebelum memulai pembelajaran kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu minta pada Arya ya. Silakan Arya, tolong dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat mengenali keterbatasan sumber energi beserta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari dan mampu mencari solusi permasalahan dengan memanfaatkan energi alternatif serta mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi untuk mencari permasalahan apa yang kita hadapi dari video dan artikel yang dipaparkan nanti. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada video dan artikelnya sesuai dengan nanti kesiapan Ananda mau menggunakan yang mana, gitu ya. Terus di sini juga kita diminta selain berdiskusi nanti juga harus mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti untuk mencari solusi kita praktikum lah. Kita akan melakukan praktikum menggunakan panel surya. Kita juga akan praktikum kincir air ya. Dan nanti kita juga akan praktikum menggunakan briket. Oke, kita untuk mengetahui apakah itu memang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif ya. Pengetahuan Anda kita akan melalui melakukan quizzes ya. Oke, kita mulai quizzesnya. Saya mulai ya. Lama 5 menit sesuai pemahaman. Tapi juara 2-nya Ella, juara 3-nya Dea. Aplaus untuk Anda sudah melakukan quizzes. Jadi kita lanjut. Ibu dari quizzes itu Ibu mengetahui kalau nanti Ibu kelompokan Anda berdasarkan hasil itu ya, hasil pengetahuan awal Anda. Jadi dari situ nanti Ibu mengetahui siapa saja yang memang sudah paham, yang belum paham. Jadi nanti materi kita beri sesuai dengan kebutuhan pelajaran Anda. Siapa nih yang bisa menjelaskan apa energi terbarukan dan apa itu energi tak terbarukan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu energi terbarukan dan apa itu energi tak terbarukan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang tersedia melimpah di alam dan berkelanjutan. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang bisa habis jika dipakai terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Oke, aplaus dulu untuk teman saya. Oke, jadi kira-kira nih yang cocok dengan materi sumber energi alternatif itu energi terbarukan atau energi tak terbarukan? Terbarukan. Energi terbarukan. Jadi apa contoh energi terbarukan itu contohnya?
angin, panas matahari, apa lagi? Biomasa, gelombang air laut, nuklir, panas bumi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, berarti Anda sudah tahu ya jenis-jenis energi yang terbarukan atau energi alternatif yang bisa kita gunakan. Energi tak terbarukan itu apa contohnya? Batu bara, minyak bumi, ya. Gas alam apa tidak? Bisa habis? Bisa. Jadi apa yang akan terjadi jika bahan bakar fosil ini habis? Kehidupan manusia akan terganggu. Kehidupan manusia akan terganggu. Terganggu kenapa terganggunya, nah? Listrik habis, Bu. Listriknya mati, apa yang terhambat? Penerangan Terhambat, terus? langsung kalau pakai kendaraan itu jadi susah. Iya, nah pakai kendaraan bisa? Tidak ya, karena tidak ada bensin ya. Oke, terus apa lagi? Tidak bisa pakai gadget ya, Nek ya? Iya betul, itu yang utamanya ya. Oke, bisa nggak kita hidup tanpa listrik? Tidak bisa hidup tanpa listrik? Ya, kemungkinan sulit ya, sulit. Jadi kalau seandainya bahan bakar fosil ini habis, otomatis kan tidak hidup tanpa listrik ya, betul seperti itu? Jadi gimana solusinya? Oh iya, berarti kita bisa menggunakan energi alternatif jika energi fosil ini habis ya. Jadi salah satu solusi ya. Berarti Anda sudah paham apa fungsi dari energi alternatif. Jadi energi alternatif itu apa sebenarnya? Iya, silakan. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari bahan bakar fosil. Oh iya, seperti yang kita simpulkan tadi, ternyata energi alternatif itu adalah energi pengganti bahan bakar fosil. Oke, hapus dulu untuk kita. Oke. Ya, baiklah. Sekarang Ananda Ibu lihat sudah menguasai, maka Ananda diminta melakukan literasi dulu. Melakukan literasi di handphonenya. Silakan Ananda menggali konsep sebanyak mungkin melalui handphone. Silakan yang kelompok audio, kemarin kelompok audio itu kelompoknya kinestetik, kelompok visual ya, kinestetik visual, visual ambil mana nih? Ya sekarang itu saya kan bacanya, yang coba ini kalau tulis saja. Yuk coba. Yang lain silakan lah. Yang lain silakan scan barcode-nya. Maria sama kelompok webinar sama Chris ya. Oke, sudah ya. Sudah, Anda sudah duduk berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan KPD-nya. KPD ini berdasarkan kebutuhan belajar Ananda ya. Dari situ, dari KPD, Ananda disuruh mengidentifikasi masalah. Ada edukasi masalah. Nanti di situ silakan scan barcode-nya. Itu adalah permasalahannya. Terus Ananda analisis. Ya. Anda tulis analisisnya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Jadi di sini yang pertama itu Ananda diminta untuk tuliskan informasi apa saja yang Anda dapatkan dari video itu, dari video yang dua ini ya. Setelah itu rumuskan masalahnya, baru Ananda buat solusinya dari permasalahan yang ada. Saya kita akan Anda sudah sampai tahap solusi ya. Maka hari ini kita akan melakukan praktikum. Auditori kita menggunakan simulasi PET. Di sini ini namanya inverter untuk merubah dari DC menjadi AC. Cuman karena di sini nggak tahu
Mami bisa nggak tadi bola lampu hidup? Tak. Nah, nggak hidup karena nggak kuat mungkin Oh gitu. Ini semuanya deh. Hijau. Tiga. Satu, dua, tiga. Dengan menggunakan briket. Oke, nah itu ternyata bisa ya, bisa menghasilkan api. Jadi kalau manggang-manggang bisa ya, Nak ya? Bisa. Sampai berapa mesinnya? Itu satu koma tiga ya. Pakir. Uap air menggerakkan kincir. Kincir bergerak menghasilkan listrik. Bagaimana cara dia menghasilkan listrik? Dengan cara menghembuskan uap air tersebut. Ada apa? Iya, jadi yang gerak itu menghasilkan listrik melalui generator ya. Oke, paham? Nah, silakan buat di LKPD-nya bagaimana dari keempat sumber itu menggunakan energi alternatif, misalkan apa gitu. Nah, kalau ini ya energi fosil adalah boleh bahan bakar bisa. Sudah selesai semua. Siapa yang mau nampilkan pertama? Yang itu ya? Oke, kelompok audio ya. Kelompok audio tampil pertama menggunakan simulasi PET ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februari sebagai moderator. Saya Rasti Maharani sebagai narasumber 1. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari kedua video tersebut? Informasi yang saya dapatkan dari kedua video tersebut yaitu pada video pertama membahas tentang krisis energi yang terjadi di masa mendatang yang akan melanda Indonesia. Di video kedua yaitu membahas tentang transisi energi dan dampaknya bagi lingkungan dan manusia. Rumuskan masalah. Rumusan beberapa permasalahan atau kegiatan lain yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita yang dapat menyebabkan sumber energi fosil semakin habis. Saja kita masuk ke praktikum virtual simulasi PET energi alternatif. Bersepeda, semakin tinggi energi yang dihasilkan, semakin terang juga cahaya yang akan dihasilkan. Hasil percobaan. Air dialirkan melalui selang atau pipa, kemudian air dari pipa tersebut dialirkan ke kincir. Kincir berputar, energi dari kincir mengalir ke generator atau dinamo. Kipas sebagai bahan percobaan, dari dinamo dihasilkanlah energi listrik yang kemudian mengalir ke kipas dan bisa membuat kipas berputar. Sama halnya dengan bersepeda, semakin kuat aliran air yang memutarkan kincir, semakin tinggi juga energi listrik yang dihasilkan yang bisa memutarkan kipas. Cahaya matahari. Pada percobaan ini, intensitas cahaya matahari sangat dibutuhkan. Karena pada percobaan ini kita menggunakan panel surya yang pada dasarnya panel surya akan aktif jika mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Mula-mula air dididihkan atau dimasak, kemudian uap dari air yang telah mendidih akan memutarkan kincir. Kincir bergerak dan energi dari kincir kemudian diubah menjadi energi listrik. Kompor listrik dan air sebagai bahan percobaan. Energi listrik yang didapat dialirkan ke kompor lalu kompor memasak air. Dari situlah akan timbul energi panas. Menganalisis solusi dari permasalahan yang disajikan. Solusi untuk permasalahan yang disaji sebelumnya yaitu dengan kita beralih ke transisi energi dan kita fokus kepada energi terbarukan. Sumber energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami. Ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berjaga Rumah dari kelompok Surya. Saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan yaitu bagaimana cara mengatasi krisis energi? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Surya. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi krisis energi yaitu dengan transisi energi dan menciptakan energi terbarukan yang lebih efisien dan tentunya juga ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih berkelanjutan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok penyaji tadi yang sangat luar biasa ya Nak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Surya. Kami ingin mengidentifikasikan hasil LKPD yang kami kerjakan.
Saya Puja Kartika Sukma sebagai moderator. Saya Elawati sebagai narasumber 1. Saya Ananda Andika sebagai narasumber 2. Apakah Indonesia mengalami krisis energi? Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada energi fosil. Beberapa permasalahan yang dapat kami uraikan. Mengapa energi bahan bakar fosil dapat habis? Jawabannya, energi bahan bakar fosil dapat habis sebab bahan bakar fosil terbentuk dari proses endapan oleh makhluk hidup masa lalu dan butuh jutaan tahun lamanya. Jika habis akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja dari panel surya. Panel surya pertama, panel surya itu sendiri. Panel surya ini berfungsi menangkap sinyal matahari di siang hari, lalu mengalirkannya ke kabel dan menuju ke aki atau baterai. Baterai ini sendiri berfungsi untuk menyimpan energi matahari yang diserap tadi untuk digunakan pada malam hari. Sekian dari kelompok kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok air ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan dan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rohim Saputra. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Belisis Kadela. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ali. Perkenalkan, nama saya Adina Dita. Perkenalkan, nama saya Baiklah, tanpa berlama-lama, kami persilakan membacakan hasilnya. Pada gambar tersebut, permasalahan yang tergambar dari artikel tersebut adalah gangguan seringnya pemadaman listrik yang tidak terjadwal di beberapa wilayah Kabupaten Bungo. Pemadaman listrik yang terjadi secara berulang dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi warga. Ketersediaan energi fosil dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik seperti konflik di negara-negara produsen minyak atau gas alam. Pengentasan teknologi ini juga dapat mempercepat terjadinya krisis energi. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan krisis energi yang ada di Indonesia adalah 1. Mengembangkan energi terbarukan, seperti mengembangkan energi matahari, energi angin, energi air, biomasa, dan lain-lain, yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. 2. Efisiensi energi. Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam berbagai sektor seperti transformasi, industri, dan perumahan dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan mengurangi tekanan terhadap pasokan energi. Sebagai solusi untuk menanggulangi keseringan padam listrik ini, karena di daerah desa kami memiliki banyak aliran sungai, jadi kami dapat memanfaatkan aliran sungai itu sebagai alat untuk pembangkit listrik, menjadi pembangkit listrik tenaga air. Itulah paparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, sila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widi Bitara. Saya bertanya, terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kalau aliran sungai dia tuh tak ada kuat, pelan, dia tuh dapat hidup, tak cuma dia terang. Dia dapat memutar turbin itu. Dan dari presentasi dari kelompok kami, jika ada kekurangan saya mau minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok biomasa, kami terdiri dari 5 anggota. Perkenalkan, nama saya Andika sebagai moderator. Saya Mairita Apriana sebagai narasumber 1. Saya Dinta sebagai narasumber 2. Saya Muhammad Salih sebagai narasumber 3. Dan saya Ika Magana sebagai narasumber 4. Oke, baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pemaparan materi yang dibacakan oleh Mairita. 2 pekan BBM minyak tanah di Lingga langka. Masalah yang didapat dari artikel tersebut ialah kelangkaan bahan bakar minyak.
atau BBM, jenis minyak tanah. Sudah terjadi sejak 2 pekan lalu di Kabupaten Lingga. Apa yang menyebabkan kelangkaan minyak tanah di Lingga? Penyebab terjadinya kelangkaan BBM jenis minyak tanah karena ada pengurangan kuota dari Pertamina sendiri dan juga stok minyak tanah yang hampir habis. Sementara penggunanya banyak sehingga tidak setara dengan stok minyak tersebut. Jadi solusi yang kami pilih untuk mengatasi kelangkaan BBM yaitu dengan menggunakan energi alternatif biomasa, contohnya briket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya ingin bertanya, untuk membuat briket selain menggunakan tempurung kelapa, bahan apa saja yang bisa digunakan? Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Selain tempurung, kami menggunakan serbuk kayu, serbuk gergaji, sekam, dan daun kering. Itu aja untuk kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari ingin mempresentasikan hasil KPD kami. Perkenalkan, nama saya Fauzi sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Anissa sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Saifullah sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Supana sebagai narasumber 3. Oke, baiklah, sebagai narasumber 1 kami persilahkan. Baik, di LKPD kami terdapat 2 video dan pada video tersebut terdapat tentang terjadinya krisis energi. Pada video pertama terdapat informasi kebijakan baru tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi atau darurat energi. Peraturan ini dibuat agar tidak terjadi krisis ekonomi pangan dan krisis energi. Peraturan ini mengatur energi yang digunakan untuk kepentingan pihak dan memiliki skala nasional. Pada video kedua, terdapat informasi tentang penggunaan energi fosil bagi kehidupan, dampak yang terjadi pada penggunaan energi fosil, serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara transisi energi. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa sumber energi fosil bisa habis? Karena energi fosil terbentuk dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Pertanyaan kedua, jika konsumsi energi terus meningkat, apa yang akan terjadi? Menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan penurunan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika terjadinya krisis energi? Jika terjadinya krisis energi, semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, solar, dan gas. Terjadinya antrian karena masyarakat panik, dan akhirnya masyarakat semakin miskin karena daya beli yang semakin rendah. Yang keempat, mengapa energi di bumi semakin lama semakin berkurang? Karena tekanan pada berbagai sumber daya alam, ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan. Yang kelima, mengapa bahan bakar fosil jumlahnya terbatas? Karena bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga jumlah dan ketersediaannya dapat habis. Solusi dari permasalahan krisis energi tersebut ialah dengan menggunakan energi alternatif agar tidak terjadi krisis energi. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Nama saya Nika, kami dari kelompok masa. Saya ingin bertanya, apakah panel surya tetap berjalan dalam cuaca buruk? Baik, terima kasih kepada kelompok biomasa. Saya akan menjawab pertanyaan Andika, apakah panel surya akan tetap berjalan jika dalam keadaan cuaca yang buruk? Panel surya tidak akan menyala atau berfungsi ketika cuacanya buruk dan tidak ada panas matahari. Presentasi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ananda. Tadi Ananda sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa ya. Jadi sekarang kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan
dengan mengambil kesimpulan ya. Jadi kita menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Oke, siapa nih yang mau menyimpulkan atas apa yang sudah kita pelajari, baik itu dari yang kita lakukan praktikum maupun hasil literasi yang Ananda lakukan. Siapa yang bersedia? Oke, Anissa, silakan Anissa. Baik, jadi energi alternatif itu ialah energi yang memiliki peran utama sebagai pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif ini bersifat kekal, yaitu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, melainkan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Contoh dari energi alternatif sendiri yaitu seperti angin, air, matahari, gelombang air laut, dan biomasa. Jadi penyebab terjadinya krisis energi sendiri ialah karena tekanan pada berbagai sumber daya alam, yaitu tekanan pada minyak bumi, gas, dan batu bara yang digunakan secara berlebihan sehingga menyebabkan kekurangannya energi fosil. Jadi solusi untuk masalah krisis energi tersebut dengan menggunakan energi alternatif tadi, yaitu seperti kita bisa menggunakan energi matahari, contohnya mengubah energi listrik. Mengubah energi listrik dengan menggunakan matahari, dengan menggunakan panel surya. Dari cahaya panas matahari tersebut menyinar ke seluruh permukaan panel surya tersebut sehingga menghasilkan energi listrik. Dan sekian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Aplaus dulu untuk Anissa ya, Nak. Jadi, untuk kesimpulannya kita buat sama-sama untuk pemahaman kita sama-sama. Jadi, sesuai dengan apa yang sudah Ananda lakukan berdasarkan praktikum, berdasarkan literasi, baik itu menggunakan panel surya, kincir air, briket, maupun simulasi PET ya. Pada simulasi PET kemarin semua ya, Nak ya, dilakukan baik menggunakan matahari, uap. Dari hasil percobaan yang kita gunakan, kemarin kita menggunakan apa? Panel surya. Iya, panel surya. Ini namanya teknik fotovoltaik namanya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kamu tadi saat presentasi, sel surya ini menangkap apa? Iya, menangkap cahaya matahari, terus dialirkan, disimpan ke baterainya, setelah itu baru dialirkan ke DC. Sementara untuk mengalirkan ke AC bagaimana? Iya, menggunakan inverter ya. Kita menggunakan inverter untuk mengalirkannya ke AC. Oke, dari setelah itu paham ya cara pemanfaatan panel surya ya, Nak ya. Bagaimana pemanfaatan kincir air? Ya, gimana? Pemanfaatan kincir air, kita menggunakan generator ya. Kita menggunakan generator sebagai perubah ya. Kincir, bagaimana kemarin Rahim? Kincir berputar. Semakin kuat arusnya, semakin besar listrik atau energi listrik yang dihasilkan. Terus bagaimana dengan briket yang biomasa? Ya, biomasa ini ada dua jenis. Nah, boleh kita ya menggunakan sampah-sampah, juga kita bisa menggunakan, maaf ya, pakai kotoran hewan ya atau kotoran manusia. Bisa karena ada gasnya, tapi tidak secara langsung. Ada prosesnya ya, Nak. Nah, karena semuanya perlu pembusukan dan butuh waktu lama. Tapi yang paling cepat itu membuat dengan menggunakan biomasa, menjadi arang atau arang briket seperti yang dipaparkan oleh kelompok biomasa kemarin. Ya, Nak ya, paham ya, Nak ya, untuk pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kenapa harus energi alternatif? Ya, energi alternatif ini mudah didapatkan ya. Energi alternatif itu kenapa dia jadi pengganti? Karena energinya mudah didapatkan. Selain mudah didapatkan, dia juga ramah lingkungan. Itu yang paling utama. Nah, sekarang ini kita
energi fosil yang kita gunakan itu sudah tidak ramah lingkungan, Nak. Semakin hari kita cuacanya semakin panas. Kenapa hal itu terjadi? Karena terjadinya pemanasan global. Itu salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan energi fosil. Ya, Nak ya? Oke. Baiklah, sudah bisa memahami ya, Nak ya? Sekarang Ibu ingin kita melakukan tes ya melalui Google Form, tapi sebelum melakukan tes Ibu ingin melakukan penilaian dulu. Ibu minta Ananda jujur untuk melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman selama proses kegiatan pembelajaran ini. Oke, Ibu bagikan kertasnya ya. Silakan Anda isi. Silakan Ananda isi ya. Tulis namanya, kalau teman silakan nama teman satu kelompoknya yang Ananda tulis. Siapa mau menilai siapa? Oke, silakan dikerjakan langsung, Nak. Langsung saja dikerjakan. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, baik itu melakukan praktikum, terus menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, kira-kira bagian pembelajaran yang mana yang menurut Ananda menarik? Pada saat apa, Nak? Pada saat praktek. Oke, pada kelompok Briket menyatakan merasakan praktek. Pada kelompok Surya gimana? Sama ya, berarti lebih senang ketika melakukan praktikum ya. Oke, mungkin terus dari proses yang kita lakukan juga ada nggak tantangan atau kendala yang kalian rasakan? Atau sulit ini atau ada? Ada apa? Misalkan, Nak? Gugup, iya, itu karena belum terbiasa ya, Nak. Gugup ketika presentasi, nggak apa-apa ya, namanya juga kita lagi belajar. Anda penting nggak kita mempelajari materi energi alternatif ini? Penting. Kenapa penting? Pip? Kenapa penting? Karena untuk menanggulangi jika energi yang fosil tadi. Iya, jadi bisa mengatasi atau memahami jika nanti suatu saat. Apakah suatu saat nanti aja? Bagaimana caranya? Dilakukan sejak dini ya, supaya nanti ketika memang energi fosil itu udah mulai punah, kita sudah tidak kewalahan lagi. Maksudnya sudah ada energi alternatifnya ya, atau energi penggantinya. Oke, silakan Anda mengerjakan ulangan kita pada hari ini. Untuk mengetahui pemahaman Anda tentang materi yang sudah kita pelajari, silakan ya. Link sudah Ibu kirim melalui Google Form. Untuk tugas Ananda selanjutnya untuk pertemuan kita berikutnya. Jadi mau kita membuat produk ya, kita membuat produk.